Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah yang merupakan raja pertama Kerajaan Demak dengan dibantu para wali songo, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Masjid Agung Demak terletak di dekat alun-alun Demak dan pusat keramaian Demak. Tempat ini pun menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Demak dan selalu dikunjungi wisatawan yang singgah di daerah Demak. Saat berkunjung ke Masjid Agung Demak, wisatawan juga akan disuguhi komplek makam yang ada di sebelah bangunan tersebut. Lantas, makam siapa sajakah yang ada di komplek Masjid Agung yang didirikan pada tahun 1479 itu? Inilah daftar tokoh yang dimakamkan di makam Masjid Agung Demak. Tokoh yang dimakamkan di komplek makam Masjid Agung Demak diantaranya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo merupakan putra Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Karena beliau melepaskan haknya sebagai raja atau pewaris tahta, maka sebagai penghormatannya makam beliau dibuat panjang. Pangeran Benowo memilih untuk mengaji agama dan menjadi begawan. Pangeran Benowo merupakan putra mahkota dari Kerajaan Pajang dan tokoh sentral yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun Kabupaten Pemalang. Sultan Fatah. Selain Sultan Fatah merupakan Sultan Demak pertama sekaligus putra dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima Majapahit. Makam Raden Patah berada di belakang Masjid Agung Demak. Komplek pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai Pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Raden Patih Unus. Beliau bergelar Pangeran Sabrang Lor karena pernah memimpin ekspedisi tentara Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Hal tersebut berarti menyeberang atau sabrang ke utara atau lor. Itulah alasan julukannya. Saat itu beliau membawa 10.000 lebih pasukan angkatan laut. Patih Unus menyerang Portugis di Malaka dan beliau gugur. Pangeran Sedalepen. Dinamakan Pangeran Sedalepen karena beberapa hari sebelum dilantik beliau terbunuh di tepi sungai. Pangeran Sedalepen ini dulunya bernama Raden Kikin, putra pertama Trenggana. Raden Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris Kyai Setan Kober milik Sunan Kudus yang diambilnya secara diam-diam. Sunan Ngundung. Sunan Ngundung merupakan ayah Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Agung Demak karena dulunya
merupakan panglima kerajaan Demak saat menyerang Majapahit, dan kemudian beliau gugur. Prabu Darmakusuma. Makam Prabu Darmakusuma dibuat panjang karena beliau merupakan raja besar. Dikatakan beliau adalah Prabu Kertabumi yang dalam sejarah dikatakan moksa. Tetapi ada yang mengatakan beliau masuk Islam dan kemudian namanya diganti menjadi Prabu Darmakusuma. Sultan Trenggono. Makam Sultan Trenggono ini diberi cungkup Sultan Trenggono gugur saat menyerang Pasuruan. Sultan Trenggono tercatat sebagai salah satu raja Demak terbesar. Hal tersebut karena saat kepemimpinannya kerajaan Jawa banyak yang takluk ke Kesultanan Demak. Lokasi makam Raja-Raja Demak atau makam Raja-Raja Kesultanan Demak berada di sisi barat laut Masjid Agung Demak. Masih berada di dalam kompleks masjid. 3 kubur utama yang ada di makam Kasepuhan adalah makam Raden Patah atau Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Pranoto Gomo, Sultan Demak pertama. Raden Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor, Raja Demak kedua, dan Dewi Mutosimah Permaisuri atau istri Raden Patah. Di sisi kanan kiri makam utama terdapat sejumlah makam lain seperti makam Pangeran Benawa yang panjang kuburnya boleh dibilang tidak lazim karena lebih panjang dari makam pada umumnya. Pangeran Benawa adalah Raja Pajang ketiga antara tahun 1586 hingga 1587 dengan bergelar Prabu Wijaya. Makam Raden Patah banyak dikunjungi para peziarah. Tidak hanya datang dari wilayah Demak saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di kompleks pemakaman Masjid Agung Demak. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Raden Patah, maka segala hajat pasti terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah Raden Patah bisa meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian. Karena itu, tidak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat.